Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kak. Terima kasih. Duduk, Kak. Ya. Jadi gimana tadi, Kak, perjalanan Kakak dari mana tadi Kakak perginya? Saya lupa bertanya. Dari Banda Aceh, Punggul Jurong. Oh, Kakak dari Punggul Jurong ya ke sini. Tadi Kakak ke sini pakai apa, Kak? Naik kendaraan apa? Mobil kah? Honda kah? Pakai Honda. Oh, Kakak ke sini tadi pakai Honda sendiri ya, Kak? Sendiri. Insyaallah ya. Gimana kondisi di luar, Kak? Cuacanya apakah hujan, mendung saat Kakak datang ke tempat saya tadi? Oh, cukup panas. Panas ya, Kak ya? Ya memang lagi di Banda Aceh ini, lagi panas-panasnya ya, Kak ya. Baik, jadi kita di sini itu Kakak sebelum datang ke sini udah tahu kan kita mau ngapain di sini itu tempat apa? Sebelumnya Kakak udah tahu kan? Jadi di sini itu kita akan menyelesaikan sebuah masalah ya, atau disebut dengan sesi konseling. Jadi di sini Kakak bisa menceritakan keluh kesah Kakak atau permasalahan yang sedang Kakak hadapi sekarang, dan terjamin rahasianya itu akan terjaga. Baik Kakak, sebelum kita mulai sesi konseling kita, ada kala baiknya kita berkenalan dulu ya. Saya belum kenal Kakaknya siapa dan dari mana. Mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak dulu. Baik, saya Neng Hayati. Dari alamat saya di Punggul Jurong. Oh, Kakak dari Punggul Jurong. Ya. Jadi saya bisa ya panggil Kak Neng aja ya. Kita akrab aja nih, nggak apa-apa ya? Oke. Kakak udah kenal belum nama saya? Belum. Tahu saya dari mana ya, Kak? Dari Google. Oh, Kakak tahu saya dari Google ya? Jadi perkenalkan, saya itu Anissa Merah. Kakak bisa panggil saya Kak Anissa aja ya, supaya kita terlihat akrab ya. Jadi di sini Kakak bisa menceritakan keluh kesah Kakak atau permasalahan yang sedang Kakak hadapi sekarang, dan terjamin rahasianya itu akan terjaga. Mungkin Kak Neng tidak usah sungkan untuk menceritakan permasalahan yang Kak Neng alami sekarang, karena memang tujuan Kak Neng kesini datang pertama memang untuk menyelesaikan masalah Kak Neng ya. Sebelumnya Kak Neng tahu nggak konseling itu apa? Mungkin konsultasi benar. Selain itu bisa saya jelaskan sedikit. Konseling itu merupakan sebuah proses konseling di mana seorang klien datang pada seorang konselor untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, yaitu baik itu permasalahan hidup, permasalahan ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi dalam keadaan hidup dia sehari-hari. Nah, di sini itu saya sebagai konselor akan menyelesaikan masalah Kakak dan juga akan merahasiakan apapun permasalahan yang Kakak ceritakan ke saya tadi. Gitu ya, Kak ya. Baik, Kak, sebelumnya Kakak boleh menceritakan masalah Kakak pada saya, mungkin apa yang sedang Kakak alami sekarang. Boleh Kak diceritakan, jangan sungkan-sungkan ya pada saya. Baik, saya itu akhir-akhir ini sedang isi kepala saya lagi mumet di kepala. Jadi saya lagi memikirkan skripsi saya. Biasanya kan kalau orang skripsian itu nggak bisa langsung siap gitu, nggak bisa langsung selesai gitu. Tapi saya selalu didesak sama dosen saya harus menyelesaikan skripsi itu dalam waktu beberapa minggu saja. Padahal itu nggak semudah itu bagi saya gitu. Sedangkan judul saya saja belum di ACC sama dosen saya.
Jadi kepala saya berisi banyak gitu. Apalagi saya harus bekerja gitu kan. Memikirkan adik-adik saya yang harus saya sekolahkan juga. Jadi waktu saya terbaginya sangat banyak gitu. Sementara pikiran saya tidak hanya tertuju sama skripsi saja gitu. Gitu. Oh iya, jadi permasalahan kakak ini tentang perkuliahan ya kak ya. Di balik kakak bekerja, kakak juga memikirkan sidang akhir kakak ya untuk menyelesaikan skripsi, tapi juga kakak harus membagi waktu ke dunia pekerjaan ya kak ya. Memang tidak mudah ya untuk kita lakukan itu semua, betul kan kak? Jadi memang susah ya kak ya, kalau misalnya saya berada di posisi kakak pun saya akan mumet juga ya di balik skripsi kita, tapi kita harus membagi waktu untuk dunia kerja juga, apalagi tekanan dari dosen kita ya kak ya. Dosen kakak itu memang harus mewajibkan kakak untuk menyelesaikan cepat waktu ya. Jadi memang dari segi yang saya tangkap masalahnya kakak alami ini memang serius ya. Terkadang mahasiswa ini memang butuh apa itu namanya waktu. Iya betul, butuh waktu untuk bisa menghadapi situasi yang kedua ini ya kak ya. Iya, karena memang biasanya kan saya kalau masalah tugas itu selalu cepat gitu. Makanya dosen saya ini pengennya saya itu harus cepat menyelesaikan skripsi ini gitu. Karena dia melihat potensi saya di situ sangat-sangat tinggi katanya gitu kan. Cuman dia kan dosen ini kan nggak tahu posisi saya seperti apa, entah saya bekerja, entah enggak, dia kan nggak tahu gitu. Cuman saya menerima aja sebenarnya, tapi ya kepikiran terus gitu, jadi mumet di kepala. Oh iya, jadi sebenarnya saya paham kayak dosen kita itu tidak bisa memahami apa yang seharusnya kita yang kita jalani sehari-hari ya kak ya. Jadi memang kakak harus bagi waktu ke dunia pekerjaan kakak, tetapi kakak juga harus bagi waktu untuk dunia perkuliahan ya kak ya, yang memang tidak semua orang mampu untuk menjalankan itu semua. Tapi kadang ada nggak misalnya masalah lain di balik dua permasalahan yang kakak cerita nih, misalnya nih salah satunya di dunia pekerjaan kakak mungkin karena memang tekanan dari dunia kerja kakak pun berat, jadinya saat kakak sebelumnya belum semumet ini ya menghadapi proses penyelesaian skripsi kakak ini kan yang ditekankan di dosen, jadi seperti kakak menjalani seperti biasa-biasa aja. Tetapi saat kakak udah masuk ke dunia kerja nih, kakak bilang kan udah mumet karena agak susah ya karena dua waktu yang harus kakak jalankan. Benar kan kak? Jadi ada nggak di dunia kerja kakak itu yang memang tekanan kakak itu berat, mungkin makanya saat kakak menghadapi di dunia perkuliahan kakak itu terasa lebih mumet lagi gitu? Iya. Sebenarnya saya bekerja ini baru setahun ya kak. Soalnya setahun sebelumnya itu sebenarnya ayah saya qadarullah meninggal. Jadi yang jadi apa namanya yang membantu ibu saya itu saya, karena kan saya anak pertama. Adik-adik saya ada 5 orang. Itu ibu saya biasanya bekerja itu cuman menjual makanan ringan di rumah gitu. Kayak buka kedai di rumah gitu. Walaupun kayak gitu biasanya itu nggak selalu balik modal. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan supaya ibu saya tidak terlalu berat untuk memberikan nafkah kepada kami gitu. Jadi saya itu memutuskan mencari pekerjaan, kemudian saya sebelumnya yang nggak tahu dunia kerja seperti apa, akhirnya saya tahu, dan ternyata dunia pekerjaan itu tidak semudah yang saya bayangkan, karena saya pikir kan kerja dari kerja cuma berapa jam terus di akhir bulan tuh dapat duit gitu kan. Cuman akhirnya setelah saya alami, setelah saya ikuti dunia pekerjaan itu ternyata berat.
Beratnya itu biasanya saya selalu diberikan waktu yang singkat untuk mengerjakan pekerjaan saya itu. Sementara skripsi saya ini harus saya siapkan juga dengan waktu yang cepat gitu. Jadi saya agak bingung gitu, agak stres gitu memikirkan kedua ini gitu. Jadi Kak, memang dalam satu waktu itu Kakak harus bagi kedua-duanya ya Kak ya? Jadi dari cerita yang Kakak ceritakan ke saya tadi, saya bisa ambil kesimpulannya bahwa ada tanggung jawab juga yang harus Kakak tanggungkan gitu ya. Walaupun misalnya nih Kakak merasa aku ini harus serba bisa, tetapi kita sebagai seorang perempuan yang memang butuh juga ya, dari kita sebagai manusia memang ada batasannya ya yang harus kita hadapi itu ya. Tidak semua orang sanggup dan tidak semua orang mampu untuk menghadapi situasi yang memang Kakak hadapi sekarang ini ya. Di balik Kakak lagi menempuh pendidikan, tekanan dari pekerjaan yang memang harus ya Kakak lakukan ya, dan juga tanggung jawab yang memang harus Kakak berikan kepada orang tua. Terus Kakak memang lagi ngejar-ngejarnya karir dan dunia pendidikan Kakak ya. Sebenarnya Kak, saya ini kagum banget saat mendengarkan cerita Kakak ini. Karena kenapa? Karena bisa saya simpulkan bahwa Kakak ini seorang wanita yang strong ya, yang kuat. Tidak semua orang mampu untuk menghadapi permasalahan yang Kakak alami ini. Jadi dari cerita yang Kakak ceritakan ke saya bisa menunjukkan bahwa Kakak ini memang seorang wanita yang kuat ya, karena memang tidak semuanya bisa menghadapi situasi yang Kakak hadapi sekarang. Di balik Kakak yang sedang menempuh pendidikan, Kakak juga harus bekerja, dan juga Kakak juga harus membiayai orang tua Kakak yang di kampung, walaupun orang tua Kakak tidak meminta semestinya ya, sebagaimana mestinya, tapi kita sebagai seorang anak ya pasti kita akan terima kepada mereka. Apalagi dari cerita yang Kakak alami ini, dari masalah yang Kakak hadapi, Kakak masih mampu untuk mencari solusi bagaimana Kakak bisa keluar dari masalah yang Kakak hadapi. Seperti Kakak bertemu dengan saya pada hari ini, Kakak tetap semangat menjalani hari Kakak seperti yang memang biasanya Kakak jalani. Sebelumnya proses sesi konseling kita alhamdulillah sudah berakhir pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di sesi konseling kita pada minggu depan. Kalau misalnya Allah izinkan, Kakak boleh datang lagi ke saya seperti janji yang sudah kita buat sebelumnya. Sebenarnya saya sebagai seorang konselor saya mohon maaf apabila ada kata salah. Dan Kak Neng, terima kasih karena udah mempercayakan saya untuk jadi tempat berceritanya ya. Jadi di kesempatan lain kali insya Allah kita akan bertemu lagi ya Kak ya, seperti jadwal yang sudah kita tentukan sebelumnya. Iya Kak, terima kasih juga sudah saya bersyukur, terima kasih sudah membuka klinik ini, karena saya bersyukur ini juga dekat dari tempat saya. Mungkin saya insya Allah saya akan datang lagi ke sini. Terima kasih. Dan senang hati Kak, insya Allah minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan bertemu lagi ya Kak ya. Terima kasih banyak sudah mempercayakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dengan Kak Neng ya namanya ya. Iya. Saya masih ingat, alhamdulillah. Dimana tadi perjalanannya, dari mana tadi Kakak perginya? Dari kos. Oh, Masya Allah, dari kos ya. Kalau nggak salah Kakak dari Punge kan? Iya. Ya, Masya Allah, saya masih ingat. Gimana kabar Kak Neng? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini hari pertemuan kita yang kedua ya Kak Neng ya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Harapannya Kak Neng selalu sehat ya. Gimana perasaan Kak Neng setelah konsultasi di hari pertama sama saya? Alhamdulillah, setelah konsultasi kemarin saya sedikit tidak terlalu memikirkan, karena kan
yang paling penting itu kan cerita dulu kan. Jadi walaupun tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya masalah itu selesai, tapi setidaknya saya lebih enjoy, lebih bersabar gitu, lebih menerima keadaan kalau keadaannya memang harus seperti ini. Masya Allah ya Kak ya. Jadi setelah Kakak konseling di pertemuan kita di hari pertama, kondisi Kakak lebih baik ya Kak ya, karena setelah Kakak bercerita ya. Jadi gimana yang Kakak rasakan, apakah ada perubahan di kampus Kakak dan juga dengan dunia kerja Kakak yang sekarang harus Kakak bagi dua? Apakah Kakak udah merasa baik setelah bercerita ke saya dengan permasalahan yang Kakak hadapi ini? Tentunya permasalahan di kampus dan juga permasalahan di pekerjaan itu tidak berubah, karena kan mereka tidak tahu bagaimana keadaan saya sebenarnya. Jadi memang harus sayalah yang memaklumi apapun yang terjadi, karena memang porsinya untuk saya itu memang seperti itu. Resiko pekerjaan begini, resiko kuliah juga begini gitu. Jadi saya juga membaca banyak buku tentang masalah-masalah seperti ini. Ternyata memang semua permasalahan itu tidak akan secepatnya selesai, tetapi dia akan selesai sendirinya. Yang penting kita bersabar saja, dan juga kita harus mengikuti apa yang harus terjadi gitu. Karena kan kita tidak bisa menghentikan apa yang terjadi gitu. Berarti kayak gini ya Kak ya, berjalan tidak sesuai harapan, tetapi kita harus terus berjalan. Iya. Masya Allah ya, luar biasa kuatnya Kak ini ya. Jadi ada sebagian orang yang memang tidak mampu menghadapi beban yang seperti yang Kakak rasakan ini. Tidak semua orang mampu, tetapi mereka berusaha. Kadang ada beberapa orang yang datang ke saya juga mengeluh dengan hal yang sama seperti Kak Neng. Tetapi ya pada intinya apapun permasalahan manusia, dia hanya mampu untuk bercerita yang untuk meringankan beban pikirannya. Nah, disinilah fungsi konseling yang kita lakukan di pertemuan kedua kita ini. Kakak bebas bercerita, karena di sini saya mau meninjau bagaimana perkembangan Kak Neng yang setelah konseling ke saya di pertemuan yang pertama kita. Terus saya mau melihat gimana perkembangan Kak Neng selanjutnya di pertemuan kita yang kedua ini. Jadi nanti intisarinya kita bisa mencapai tujuan itu bersama untuk menyelesaikan permasalahan Kak Neng ini. Ya Kak Neng. Mungkin boleh saya bertanya, Kak Neng. Jadi gimana kondisi di kampus Kakak sekarang? Apakah dosen Kakak itu masih membebani Kakak dengan setiap tugas-tugas, dan apakah misalnya Kakak masih terbebani dengan pikiran Kakak harus membiayai keluarga Kakak gitu? Jadi Kakak boleh mungkin menceritakan itu ke saya. Tugas-tugas saya di kampus itu memang banyak. Dosen saya juga memang orangnya tidak peduli ya, karena kan saya nggak mungkin menceritakan keadaan keluarga saya, keadaan bagaimana pekerjaan saya, karena memang dosen itu kan, ini kan memang tugas saya gitu. Jadi mau tidak mau saya harus menerimanya. Tetapi setidaknya dengan memahami kondisi, dengan memaklumi kondisi, saya harus berusaha
berusaha untuk menjalani sebagaimana mestinya. Terus setidaknya saya mencoba selalu menenangkan diri setelah konsultasi kemarin. Saya baca-baca buku. Terus dari baca buku itu setelah konsultasi kemarin juga saya mencoba untuk menenangkan diri. Walaupun tugas-tugas saya banyak, pekerjaan saya bikin saya beban pikiran, terus keluarga saya di rumah juga harus saya pikirkan juga. Setidaknya saya harus maju walaupun saya berjuang sendiri kayak gitu. Kemudian dengan menenangkan diri, saya mencoba terus relax gitu Kak. Berarti berdasarkan cerita yang kakak cerita tadi, banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kakak lakukan ya, seperti memperbanyak membaca buku, meskipun beban yang kakak hadapi di kampus itu ada ya masih, tetapi mencoba untuk menenangkan diri dengan cara membaca buku. Terus kakak bisa self healing dengan hal-hal yang bisa menyenangkan hati kakak gitu ya. Masya Allah ya, luar biasa, karena setiap orang yang punya masalah dia juga punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tujuan kakak kesini kan ya tentunya agar masalah kakak juga terkurangi dengan cara bercerita ke saya sebagai seorang konselor. Tetapi juga saran-saran yang saya kasih di minggu pertama mungkin itu udah sedikit mengurangi beban pikiran kakak. Seperti kakak bisa menghabiskan waktu dengan membaca buku, bermain dengan teman-teman. Jadi walaupun masalah itu masih ada, tetapi seperti tidak ada terjadi apa-apa kalau kakak sudah menghabiskan waktu dengan mereka. Betul Kak ya? Betul. Jadi saya ini paham banget dengan rasa kecemasan yang kakak alami sendiri, rasa canggung, tidak tahu harus gimana dengan keadaan harus membiayai keluarga, terus kakak harus menempuh pendidikan juga, belum lagi dengan aturan-aturan yang berlaku di kampus ya Kak ya, harus menyelesaikan skripsi tepat waktu dan tugas-tugas lainnya, belum lagi kakak untuk bekerja gitu ya Kak ya. Jadi situasi yang sulit yang kakak rasakan ini mungkin kalau menurut saya semua orang juga merasakan hal seperti itu, tetapi mereka bisa menyelesaikannya dengan cara mereka yang berbeda-beda ya Kak ya. Saya yakin insya Allah kakak bisa. Mungkin nanti kedepannya kakak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya. Misalnya di kota kita ini, misalnya di Banda Aceh ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Misalnya ada perlombaan-perlombaan. Mungkin kakak punya prestasi yang lebih tinggi, jadi kakak bisa mengekspresikan diri kakak di situ. Siapa tahu nanti masalah kakak lebih berkurang, kakak menang di situ, terus orang tua kakak bangga, keluarga kakak bangga gitu. Jadi insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan kakak itu bisa kakak lupakan. Jadi alhamdulillah Kak Neng, menurut cerita yang saya dengar dari Kak Neng, banyak sekali kemampuan dan kemajuan dari diri Kak Neng sendiri, dari masalah yang Kak Neng hadapi. Tetapi setelah Kak Neng ikuti beberapa saran dari saya di hari pertemuan yang pertama, misalnya kayak kegiatan membaca buku, relaksasi diri, itu sudah Kak Neng jalani. Alhamdulillah, gimana yang Kak Neng rasakan? Alhamdulillah sejauh ini saya merasa lebih mudah untuk menerima apa yang harus saya jalani.
Insyaallah ya. Setiap manusia yang memiliki masalah, insyaallah mereka mampu menghadapinya dengan cara mereka yang berbeda-beda. Dan saya yakin insyaallah Kak Neng bisa menghadapi itu semua. Mungkin saran dari saya, Kak Neng bisa kedepannya kayak lebih bereksplorasi diri dengan dunia luar. Jadi beban-beban di dunia kampus tuh walaupun banyak, insyaallah sedikit demi sedikit bisa Kak Neng lupakan. Karena kenapa? Karena ketika kita memulai relaksasi, mengeksplorasi diri kita dengan dunia luar, misalnya kita pergi bermain ke alam, terus kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya ada kegiatan lomba atau sejenisnya, jadi kakak bisa mengeksplorasi diri. Jadi masalah yang terbebani pun seolah-olah kita tidak akan terjadi. Mungkin kalau misalnya nanti Kak Neng masih punya beban pikiran, beban masalah, butuh tempat untuk bercerita, Kak Neng kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya lagi, di dalam pertemuan kita yang ketiga ini ya Kak Neng ya. Dan beberapa saran dari saya tuh semoga Kak Neng bisa mengambil intisari yang baiknya. Insyaallah konseling kita ini akan terus berlanjut sesi berikutnya. Mudah-mudahan masalah yang Kak Neng hadapi ini selesai, meskipun nanti mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, tapi kita bisa mengakhirinya dengan cara kita sendiri sedikit demi sedikit ya. Insyaallah, alhamdulillah sesi kita berakhir hari ini, karena Kak Neng sudah jauh lebih maju ya, lebih semangat, lebih aktif daripada yang pertemuan kakak yang pertama. Sampai waktu itu kakak sambil menangis pas bercerita ke saya ya katanya, alhamdulillah ya. Jadi jika pola pikir kita negatif itu datang lagi sama kakak mungkin ke depannya, mungkin kakak bisa mengingat teknik evaluasi pikiran yang saya kasih ini untuk mengeksplorasikan diri di dunia luar misalnya gitu. Jadi kakak bisa menghilangkan stres berat karena menghadapi beberapa beban yang udah kakak ceritakan ke saya. Karena yang sudah kita latih di sesi konseling kita ini, insyaallah bisa kakak terapkan untuk kedepannya mungkin. Apakah Kak Neng sudah merasa baikan setelah sesi kedua kita bertemu ini? Alhamdulillah sudah merasa lebih baik. Masya Allah, barakallah ya Kak ya. Saya harap kedepannya semoga Kak Neng bisa jadi wanita yang lebih positif lagi, bisa mengeksplorasikan diri lagi ya Kak ya. Tentunya walaupun beban pikiran banyak ya. Kalau misalnya nanti ada keraguan, terus ada hal-hal yang negatif yang tidak bisa Kak Neng pendam sendiri, Kak Neng bisa datang lagi ke saya untuk konsultasi di sesi konseling kita yang ketiga. Insyaallah, terima kasih untuk sesi konseling kita pada hari ini, pertemuan kita yang kedua. Saya harap kita bisa terus menjalin kerjasama di setiap proses sesi konseling kita antara saya dan Kak Neng. Dan saya harap semoga masalah-masalah yang Kak Neng hadapi itu bisa Kak Neng selesaikan dengan saya juga setelah mengambil hikmah pas saat sesi konseling Kak Neng dengan saya ini. Insyaallah Kak Neng kuat ya. Bismillah. Kalau misalnya nanti ada masalah lagi,
Kak Neng tidak sesungkan untuk datang ke saya. Berarti kita bisa bertemu di pertemuan kita yang ketiga ya. Apakah ada yang mau diceritakan lagi Kak Neng ke saya? Mungkin Sudah. juga alhamdulillah sudah puas ya, masya Allah ya. Sudah tenang ya, sudah datang ke sini, sudah bercerita lebih banyak lagi ya, lebih terbuka ya yang pastinya hari ini. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan Kak Neng Solihah. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Saya Anissa Humaira sebagai konselor kakak pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap dan berkata, yang baik itu yang baik ataupun yang buruk. Yang baik kakak ambil, yang buruk boleh kakak buang gitu ya. Insyaallah barakallah. Terima kasih banyak Kak Neng sudah berkunjung ke klinik saya dan ini semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama. Insyaallah hati-hati di jalan Kak ya.